warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi washabihi amma ba'd. Ya, kita langsung aja membarokahkan waktu. Nah, ini Bapak akan membahas kisi-kisi yang kedua atau yang lanjutan kisi-kisi sebelumnya. Di situ amal soleh yang berada di rumah maupun yang berada di sekolah, ini kisi-kisinya ditulis di buku ya. Jangan hanya menunggu atau melihat saja videonya. Nih langsung saja ya, kita lihat, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya sendiri yang buat. Yang pertama, di situ kita lanjutkan ke nomor 11, lembar kedua, insya Allah. Di situ menentukan gabungan. Gabungan itu biasanya dilambangkan dengan U atau union dari dua himpunan. Contoh A, di situ terdapat sebuah himpunan 2, 4, 8, 10, dan 12. Sedangkan B itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, union itu A gabungan B atau A union B itu berarti semua anggota A juga dengan anggota B. Jadi ditulis saja 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kan udah ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kurang berapa? 8, 10, 11. Jadi semua anggota A dan B. Ini ya. Jadi yang dimaksudkan gabungan ya gabungan antara himpunan A dan gabungan antara himpunan B. Seperti itu. Contohnya seperti ini pada gambar. Di situ ada ya gabungan himpunan A, yang himpunan A dulu. Di situ ada 2, 4, 8, 10, 12. 2, 4, 8, 10, 12. Sedangkan himpunan B di situ ada 2, 3, 4, 5, dan 6. 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang tengah-tengah ini namanya apa? Yang 24 ini namanya irisan. Irisan biasanya dilambangkan kayak huruf N kecil. Seperti itu. Nanti akan kita bahas juga. Yang pertama di situ gabungan ya. Gabungan ya semua ini, semua A dan B. Udah ya. Selanjutnya yang nomor 12. 12 di situ menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. Lah, kalau himpunan semesta itu sebenarnya kalau ada yang di luar gambar itu berarti semuanya. Contohnya semesta ya semua AK yang ada di gambar itu ditulis saja semua kalau himpunan semestanya. Contoh di situ ada himpunan A, di situ 2, 4, 8, 10, dan 12. Sedangkan himpunan B ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan semestanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Pak, nggak urut bagaimana? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih alangkah baiknya itu diurutkan dari yang angka kecil dan menuju ke angka yang terbesar. Sedangkan ini lanjut ya, kita nomor 13, menentukan anggota himpunan dari diagram Venn. Contoh, Bapak mempunyai sebuah gambar. Gambar di situ ada 2 buah lingkaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat. Keterangan di situ A yang lingkaran dalam ini ya, itu ada titik 2 dan titik 4. Jadi A di situ 2 dan 4. Sedangkan B di situ kan A juga termasuk anggota B ya. Jadi anggota B itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Contoh yang kedua di sini Bapak mempunyai gambar juga, itu contoh himpunan A itu jadi apa? Ada 1, 2, 3, dan 5 ya. Yang lingkaran merah ini yang A. Sedangkan yang B 3, 5, 6, dan 7. 4 ini termasuk anggota A tidak?
Tidak ya. 4 ini anggota B, tidak ya. Masalahnya ini di luar A dan B. Lah, apakah 4 ini masuk semesta? Masuk ya. Jadi kalau gambar ini himpunan semestanya itu ada 1 2 3 4 juga masuk ya. 5 dan 6 7. Nih. A itu ada 1 2 3 5 dan B-nya ada 3 5 6 dan 7. Selanjutnya, menentukan banyaknya anggota dari irisan dua himpunan. Nah, coba di sini ada sebuah gambar. Nah, tadi kan Bapak yang pertama udah bilang kalau irisan itu lambangnya N kecil ya. Irisan. Lah, irisan itu tempatnya di mana? Di tengah ini ya, yang di arsir biru ini. Yang di blok biru itu namanya irisan. Nah, contoh ada himpunan sebuah A itu ada 1 3 5 7 dan 9. Sedangkan yang B itu ada 2 3 5 dan 7. Nah, di sini saya Bapak tebelin agak di blok agak tebel ini. Yang sama 357 itu angkanya kan sama antara yang A dan yang B. Jadi irisan itu angka-angka dari himpunan A dan B yang sama. Seperti itu. Atau kalau dari dalam gambar kalian bisa langsung lihat yang di tengah ini irisan, kalau gabungan ya semuanya seperti itu. Contoh yang nomor 25, di situ menentukan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Sama dengan kisi-kisi nomor 13 ya. Contoh kisi-kisi nomor 13 ya ini loh. Menentukan anggota himpunan. Nah, tadi ya. Ini ya, yang tadi. Selanjutnya, menentukan selisih dari dua himpunan. Nah, coba Bapak mempunyai sebuah dua himpunan itu A dan B. A di situ anggotanya ada 1 2 3 4 dan 5 dan B-nya ada 4 5 6 dan 6 7 dan 8. Sekarang jika Bapak ingin menghendaki A min B, nah, Bapak gambar dulu ya. Itu ada anggota A di situ ada 1 2 3 4 5 dan B-nya ada 4 5 6 7 dan 8. Jadi A yang irisan di sini adalah 4 dan 5 ya, yang sama. Tapi yang ditanyakan bukan seperti itu. Yang Bapak tanyakan adalah selisih dua himpunan. Kalau dari gambar selisih himpunan di situ lambangnya yang ini. Yang kayak bulan sabit ini ya. Berarti jadinya yang ada 1 2 dan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa situ kalau A min B ini gambar yang himpunan ini bulan sabit. Kalau B min A itu yang pusatnya kan di B, otomatis gambar sabitnya yang di B. Kalau A min B kan pusatnya depannya kan di A, jadi pusatnya di A. Seperti itu ya. Kalau ada soal selisih terdapat sebuah gambar atau langsung soal bisa mengerjakan. Selanjutnya di situ nomor 32. Menyelesaikan masalah soal cerita yang berkaitan dengan hasil operasi dua himpunan. Contoh, Bapak mempunyai sebuah soal nih. Dari sekelompok anak terdapat 20 anak gemar voli, 28 anak gemar basket, dan 27 anak gemar pingpong. 13 anak gemar voli dan basket. Jadi 13 anak di sini menyukai dua kegiatan ya. Satu voli dan satunya basket. Dan nomor 11 anak gemar basket dan pingpong. 9 anak menyukai voli dan pingpong. Serta 5 anak di sini gemar ketiganya. Nah, ada 5 anak di sini antara 20 di antara 55 di sini ya. Itu menyukai ketiganya. Yang ditanyakan adalah banyak anak yang tidak gemar satupun dari ketiga jenis permainan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah
Anak yang tidak menyukai semua kegiatan olahraga seperti itu. Contoh caranya, cara mengerjakannya bagaimana? Ini di situ ada contoh kita, misalkan itu menyatakan jumlah siswa yang tidak gemar ketiga jenis permainan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Contohnya adalah di sini 55 adalah jumlah siswa yang ada di kelompok tersebut. Dikurangi dulu di sini 20 adalah jumlah anak yang suka voli, 28 yang anak suka gemar basket, 27 di sini gemar pingpong. Habis itu masih dijumlahkan lagi yang suka keduanya. Suka keduanya adalah ya 13 anak suka voli dan basket, 11 anak suka basket dan pingpong, dan 9 anak suka voli dan pingpong. Nah, di sini yang habis itu dikurangi yang suka ketiganya. Yang suka ketiganya adalah ada 5. Jadi kita jumlahkan seperti biasa. 20 tambah 28 tambah 27 itu jawabannya 75. Sedangkan 13 ditambah 11 ditambah 9 itu jawabannya ada 33. Habis itu dikerjakan seperti biasa, 55 dikurangi 75 ditambah 33 dikurangi 5. Entah mau dikerjaan yang tengah ini dulu boleh, atau mau yang langsung tengah di sini boleh, yang penting dikerjakan sesuai operasionalnya. Menghasilkan jawabnya adalah 8. Jadi ada 8 anak yang tidak gemar ketiga jenis permainan tersebut. Selanjutnya di situ nomor 33. Menyelesaikan hasil operasi dua himpunan. Nah, dua himpunan di sini ada gabungan dan komplement dua himpunan dari gambar diagram Venn. Contoh, Bapak maunya terdapat 60 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima di sebuah karyawan. Terdapat, nah di situ untuk diterima di sebuah karyawan sebuah perusahaan, di situ harus mengikuti 2 tes ya, tes tertulis dan tes wawancara. Ada juga ternyata 32 orang karyawan lulus tes wawancara dan 48 orang lulus tes tertulis dan 6 orang tidak mengikuti tes tersebut. 6 di sini tidak mengikuti ujian tes penerimaan karyawan. Nah, banyaknya pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan adalah nih jawabannya. Misalkan di situ A menyatakan himpunan pelamar yang lulus tes tertulis, sedangkan B adalah lulus wawancara, serta S adalah himpunan semestanya. Himpunan semesta ya jumlah total pelamar, jumlah NA ya. Nah, di situ yang yang udah lulus tes tertulis di situ ada 48, saya tulis NA-nya, jumlah anggota A di situ ada 48 dan jumlah anggota yang B di situ adalah tes wawancara. Di situ ada 32 orang karyawan. Sedangkan N A union B di situ gabungan ya antara union B dikolomkan hasilnya 6. Jadi di sini ada terdapat rumus di sini, rumus pasti di buku sudah ada. N A union B sama dengan NS dikurangi N A union B di kolom ya atau di aksen. Hasilnya di situ ada 60 dikurangi 6, jawabannya 54. Nah, dengan demikian N A irisan B, jumlah anggota A dan B di yang tengah, ibaratkan yang kalau gambar
ada tengahnya yang sama. Itu rumusnya Na ditambah Nb dikurangi N A union B. Na nya tadi 48, Nb nya ada 32, dan Na union B nya ada 54. Hasilnya adalah 26 pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan. Silakan banyak berlatih di buku paket kalian. Kalau ada yang tidak tahu silakan ditanyakan kepada Bapak pada waktu longgar ya, atau pada waktu pelajaran selesai. Selanjutnya ada nomor 14. Menentukan kalimat tertutup dari suatu pernyataan linear. Contoh pertama, di situ ada Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Bener nggak? Yang pertama, Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Ini matematika tapi juga tebak-tebakan ya. Jawaban yang pertama benar. Habis itu yang Tari Tidayu atau Tionghoa Dayak Melayu merupakan dari tradisional yang menggambarkan keharmonisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Contoh nomor 1 dan 2 di situ merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Jadi nomor 1 dan 2 di sini kalimat tertutup dan sifatnya benar. Jadi pasti ya itu ya. Selanjutnya, kok kenapa di sini tertutup? Karena sudah menuju ke ke nama tempatnya langsung, Pontianak. Berarti kan udah pasti Pontianak kan ada di Kalimantan Barat. Itu ibu kotanya, apalagi ini sudah menyebutkan di Kalimantan. Nih, Tari Tidayu atau Tionghoa Dayak Melayu. Di sini sudah menggambarkan namanya atau lebih rincinya. Nomor 3 dulu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi Presiden RI pada tahun 2003-2013. Bener nggak? Yang keempat di sini provinsi. Bentar. Nomor 3 di situ merupakan sebenarnya sama kalimat tertutup, tapi bernilai salah. Nomor sini ya. Nomor 3 di situ SBY menjadi Presiden RI pada tahun 2003-2013. Ini sama, kalimat tertutup mengarah pada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jadi langsung ke nama orangnya di situ tertutup. Jadi nggak bisa dibuka yang lain, nggak bisa diganti ini yang lain. SBY seperti itu. Tapi di sini ada sebuah kesalahan. Tahun SBY di situ bukan 2003, melainkan 2004 sampai 2014. Nah, jadi salah. Ada kalimat tertutup bernilai salah. Kalau 1 dan 2 di sini kalimat tertutup bernilai benar. Kalau nomor 3 kalimat tertutup sama bernilai salah. Ini salah ya, tahunnya bukan 2013 2014. Tetapi tahun 2004 sampai 2014. Sekarang nomor selanjutnya ada provinsi M terletak di Pulau Sulawesi lah di sini. Selanjutnya 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Ada kata-kata M, provinsi M. Ya kan kita nggak tahu provinsi M itu apa, nggak dijelaskan secara rinci. Mungkin M di situ mungkin ada Jakarta mungkin. Nah, itu udah menuju kalimat tertutup. Kalau M di sini kan kita bisa menjawab ke yang lain. Provinsi mana kan belum pasti. Jadi nomor 5 1 2 3 4 5. Nomor 5 dulu, 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Nah, di sini juga nggak tahu 2 ditambah suatu bilangan apakah itu negatif atau itu positif, tidak dijelaskan. Jadi nomor 4 dan 5 di situ kalimat terbuka karena terdapat variabel huruf M. Yang tadi ya, yang provinsi M kita kan nggak tahu. Dan frasa suatu bilangan. Suatu bilangan di sini ya, suatu bilangan ditambah suatu bilangan. Nah, Bapak tadi udah menyebutkan suatu bilangan di situ kan kita nggak tahu entah itu positif atau negatif. Selama
Udah, selanjutnya nomor akhir ini. Hari ini hujan deras. Susi adalah siswa di sekolah ini. Nah, di situ kalimat tertutup atau terbuka. Di nomor 67 merupakan kalimat tertutup atau pernyataan faktual. Tertutup ya. Kalimat tertutup nilainya kebenarannya. Jadi tertutup, hari ini hujan, kan udah pasti hari ini, enggak hari X atau hari A, itu kalimat terbuka. Tapi kalau udah hari ini, sekarang ini, berarti itu menunjukkan sekarang mungkin hujan. Susi adalah siswa di sekolah itu. Lah di sini udah menunjukkan nama Susi, berarti tertutup. Kalau seumpamanya X adalah siswa di sekolah itu, berarti kalimat terbuka ya. Bisa membedakan ya kalimat tertutup dan terbuka. Selanjutnya di situ nomor 15, menentukan nilai X dari suatu persamaan dengan operasi penjumlahan persamaan linear. Contoh, di situ Bapak mempunyai permasalahan di sini. Gilang membeli 5 buah buku paket serta 1 buah pensil dengan harga keseluruhan yakni adalah 52.000. Dengan harga 1 pensil adalah 2.000. Di situ sudah dapat keterangan dulu satu. Di situ harga pensil 2.000. Jawab, ubahlah persamaan tersebut menjadi persamaan matematika. Jadi soal cerita ini kita ubah menjadi persamaan matematika. 5 buah buku paket. Tapi kita misalkan dulu buku paket, di situ Bapak permisalkan menjadi X. Jadi 5X ditambah harga pensil, 1 buah pensil kan sudah diketahui. Langsung Bapak saya tuliskan 5X ditambah 2.000 sama dengan 52.000. Nah, saya tuliskan bawahnya, saya tuliskan ulang, 5X tambah 2.000 sama dengan 52.000. Nah, di sini akan digunakan sampai kalian lulus. Kalau ngelewatin sama dengan, tandanya itu berubah. Nah, di sini konstantanya ada 2000 ya. Entah itu nanti variabel atau konstanta. Kalau melewatin sama dengan, harus diingat tandanya berubah. Yang semula positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, yang perkalian jadi pembagian, yang pembagian jadi perkalian. Nih, 5X sama dengan 52.000 dikurangi 2.000 lah di sini. Ingat-ingat tandanya positif, kalau ngelewatin sama dengan jadi tandanya negatif. 5X sama dengan 50.000 ya, 50.000 di sini 52.000 dikurangi 2.000, jawabannya 50.000. Nah, habis itu biar menjadi X, ruas kiri dan kanan dibagi menjadi 5 ya. 5 di sini mengikuti yang ini. Kalau X-nya 6 ya berarti nanti dibagi dengan 6. Kalau 7X berarti nanti dibagi dengan 7. Karena di sini 5X sama dengan 50.000, jadi dibagi dengan 5. X sama dengan 10.000. Selanjutnya di situ menentukan nilai X dari suatu persamaan linear. Ini sama dengan soal sebelumnya ya, sama dengan ini. Selanjutnya menentukan model matematika suatu pertidaksamaan linear dari suatu pernyataan. Jadi di sini yang ditanyakan suatu permasalahan PTLSP pertidaksamaan linear satu variabel. Jika dinyatakan mencari hasilnya, di sini ada 5n dikurangi 3 kurang dari sama dengan 3n plus 2. Bapak tadi sebelumnya sudah bilang kalau ngelewatin tanda, ngelewatin sama dengan atau ngelewatin tanda, sifatnya berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Bapak ingin yang ruas kiri di situ ada variabelnya semua
Dan ruas kanan di situ konstantanya saja. Jadi 5N dikurangi. Nah, di sini kan lewatin kurang dari sama dengan ya, tandanya berubah. 5N dikurangi 3N kurang dari sama dengan 2. Di sini tandanya negatif mula-mula. Melewatin tidak sama kurang dari sama dengan, tandanya berubah jadi positif. Habis itu di sini dikurangkan 5N kurangi 3N, jawabannya adalah 2N kurang dari sama dengan 2 tambah 3 itu 5. Biar menjadi N, ruas kiri dan kanan harus dibagi dengan 2. Jadi N kurang dari sama dengan 5/2. Seperti itu ya. Sekarang nomor 18. Menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear. Contoh, di situ Bapak mempunyai soal 6x ditambah 3 sama dengan 27. 6x sama dengan, ingat-ingat tadi, kalau ngelewatin sama dengan tandanya berubah. Jika melewatin tanda sama dengan tandanya berubah ya. Jadi 27 dikurangi 3, jawabannya 24. Jadi 6x sama dengan 24. Biar ruas kiri menjadi x saja harus dibagi dengan 6 ya. Jadi 6x dibagi dengan 6, jawabannya x. 24 dibagi dengan 6, jawabannya adalah 4. Seperti itu. Udah ya. Yang kisi-kisi Bapak belum bahas, silahkan pelajari lagi. Nah, yang masih belum mendapatkan kisi-kisi gabung dulu sama temennya. Ya, ini jadi yang Bapak belum bahas di situ ini ya. Mulai 19, 20, 27, 28, 29, 30, 34 dan 35. Silahkan yang saya blok di sini bisa belajar sama temennya. Mungkin kalau ngelewatin soal sulit bisa tanya kepada Bapak. Cukup sekian pertemuan hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.